everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Firda and welcome back to my channel. Oke anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang asking for help and permission. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara kita untuk meminta tolong kepada orang lain dan juga meminta izin kepada orang lain ya. Selain itu kita juga akan belajar tentang bagaimana cara kita membantu maupun menolak bantuan secara sopan. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita akan melakukan warming up terlebih dahulu. Look at the picture. Nah, what do you say if you need help from others? Nah, jadi jika kalian melihat gambar ini, kira-kira ungkapan permintaan tolong seperti apa yang sebaiknya diucapkan? Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah asking for help yang secara informal. Jadi informal itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari dengan teman-teman kita, teman sebaya atau teman yang lebih muda, adik kita, seperti itu ya. When we cannot do something, we usually ask for help from others. Nah, jadi biasanya ketika kita sedang kesulitan dalam melakukan sesuatu, maka kita biasanya meminta bantuan orang lain, ya. Usually we ask for a help like this. Nah, coba kita lihat bagaimana sih cara kita meminta tolong dalam bahasa Inggris dengan teman kita, terhadap teman kita ya. Oke, gambar yang pertama adalah ada dua anak yang sedang membersihkan kelas. Nah, kira-kira ungkapan permintaan tolong yang seperti apa yang sesuai? Nah, can you help me to clean our class please? Nah, jadi ketika kita meminta tolong kepada teman kita, maka sebaiknya kita menggunakan can you help me to ya. Can you, kita gunakan can karena di sini adalah informal ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Informal itu adalah bahasa sehari-hari ya. Nah, bagaimana jawabannya? Sure. Nah, jadi jika kita bersedia untuk membantu teman kita, maka kita bisa menjawab sure, seperti itu ya. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, kira-kira jika gambarnya seperti ini, ungkapan permintaan tolong yang bagaimana yang sesuai? Nah, seperti ini ya. Can you help me to take my glasses? Bisakah kamu membantuku untuk mengambilkan kacamataku? Ya. Maka jawabannya of course. Nah, jadi selain sure seperti yang ada di gambar yang pertama, kita juga bisa menerima atau bersedia membantu teman kita menggunakan ungkapan of course seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke asking for help yang formal, yang lebih sopan. Oke, selanjutnya kita akan belajar how to ask for help in formal ways ya, cara yang lebih sopan. We ask for help formally from older people such as our parents or our teachers. Nah, jadi kita meminta tolong menggunakan bahasa yang lebih sopan, more formal ya, itu kepada orang yang lebih tua dari kita. Misalnya di sini contohnya adalah orang tua kita atau bapak ibu guru kita ya. We can ask for help formally like this. Nah, jadi kita perhatikan contohnya bagaimana kita meminta tolong kepada orang yang lebih tua secara sopan. Oke, nah ada gambar anak kecil yang sedang kesulitan untuk memainkan gitar. Lalu ada orang yang lebih tua yang sepertinya sudah lebih ahli di situ. Nah, kira-kira bagaimana ungkapan permintaan tolongnya? Nah, would you please help me to teach playing guitar? Nah, jadi bisakah Anda mengajariku cara bermain gitar? Nah, ya, jadi berbeda.
berbeda dengan ungkapan yang sebelumnya. Jika kita meminta tolong kepada teman kita, kita menggunakan can you help me. Nah, sedangkan di sini ketika kita meminta tolong kepada orang yang lebih tua, maka kita menggunakan would you please help me. Oke, ini menunjukkan bahwa kita berbicara lebih sopan. Nah, bagaimana jawabannya? Of course I would. Nah, sebenarnya jawabannya sama saja ya, antara yang tadi yang lebih informal dengan yang formal itu sama, bedanya hanya ada pada how to ask for help ya. Oke, gambar selanjutnya. Nah, di sini ada anak yang sedang mengerjakan sesuatu, lalu dia melihat ke ibu gurunya. Kira-kira ungkapan seperti apa yang sesuai? Oke. Would you please help me to explain this lesson? Nah, jadi si anak ini meminta tolong kepada ibu gurunya untuk menjelaskan lagi tentang materi pada hari itu. Nah, ya, bagaimana jawabannya? Sure, I would. Nah, ya. Oke, jadi di sini ketika kita meminta tolong kepada orang yang jauh lebih tua, kita menggunakan would you please help me. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berbicara dengan lebih sopan, oke? Oke, the next one kita akan belajar tentang how to ask for permission. Bagaimana cara kita meminta izin, oke? We ask for permission when we want to borrow something, do something, or go somewhere. Nah, biasanya kita meminta izin ketika kita ingin meminjam sesuatu, melakukan sesuatu, atau pergi ke suatu tempat. Misalnya, ini yang biasanya sering kalian lakukan ketika di kelas, ya, biasanya di tengah pelajaran, kalian meminta izin kepada bapak ibu guru kalian untuk pergi ke toilet. Nah, ini caranya ya. We can ask for permission like this. Nah, kita perhatikan bagaimana cara kita meminta izin dalam bahasa Inggris dengan baik dan sopan. Nah, ini adalah ada gambar beberapa anak di dalam kelas dan ada ibu guru. Kira-kira bagaimana ungkapan meminta izin yang benar? Nah, seperti ini. May I ask a question, Miss? Nah, ini juga sering kalian lakukan di kelas ya. Miss, bolehkah saya bertanya? Nah, jadi ketika kalian ingin bertanya kepada bapak ibu guru, ada baiknya kalian meminta izin dulu. At least you raise your hand first. Paling tidak kalian mengacungkan tangan terlebih dahulu, lalu kalian bertanya dengan sopan. Oke, bagaimana jawaban bu gurunya? Yes, you may. Nah, ya, jadi kita menggunakan may I. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar beberapa anak yang sedang membaca buku bersama. Kira-kira bagaimana ungkapan meminta izin yang sesuai? Oke, may I read this book with you? Nah, bolehkah saya membaca buku ini denganmu? Nah, mungkin ada beberapa anak yang ketika sedang asyik membaca tidak mau diganggu. Maka ketika kita tertarik untuk ikut membaca, ada baiknya kita meminta izin terlebih dahulu. Boleh nggak ikut membaca dengan kamu? Nah, ya. Oke, bagaimana jawabannya? Oke, no problem. Nah, ya. Jadi, jika kita meminta izin kepada orang lain, kita menggunakan may I, ya. Untuk jawabannya, ini sebenarnya jawabannya sama dengan yang tadi, sama dengan asking for permission. Asking for help, sama ya. Jadi bisa of course, bisa no problem, bisa juga sure, itu boleh ya. Oke, nah sekarang bagaimana jika kita kebetulan sedang sibuk sehingga kita tidak bisa membantu teman kita jika misalnya ada teman kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. What if we cannot help? What if I cannot help? Nah, bagaimana cara kita menolak permintaan tolong dengan sopan dan juga tidak
menyakiti hati teman kita ya. We can refuse our friends if we cannot help them. Kita bisa menolak dengan baik jika kita memang benar-benar tidak bisa membantu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang paling penting. Say sorry when we refuse to help. Yang pertama, kita harus mengucapkan kata maaf ketika kita tidak bisa membantu ya. Here are examples of refusing a help. Nah, di sini ada beberapa contohnya bagaimana kita menolak permintaan tolong secara sopan. Sorry, I'm busy. Okay. I'm sorry, I could not help you. Nah, jadi ada dua cara ya. Tapi ingat, kalian harus tetap mengucapkan kata sorry ya. Ini menunjukkan bahwa kita memang benar-benar tidak bisa membantu, bukan tidak mau membantu, tapi tidak bisa membantu. Nah, dengan kita mengucapkan sorry, maka teman kita tidak akan merasa tersakiti hatinya ya. Okay, so what we have learned today? Today we have learned about first one is asking for a help in formal and informal ways. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana cara kita meminta tolong dalam bahasa yang sopan dan juga dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Oke, kita perlu tegaskan lagi bahwa kita meminta tolong kepada orang yang lebih tua dari kita, maka kita menggunakan formal ya, bahasa yang lebih sopan, yang menggunakan would you please help me. Nah, seperti itu ya. Sedangkan informal itu digunakan ketika kita meminta tolong kepada teman sebaya kita atau teman yang jauh lebih muda dari kita ya. Kita menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, can you help me to bla bla bla. Okay? And then we also learn about how to ask for permission. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara kita meminta izin kepada orang lain. Ketika kita meminta izin, kita biasanya menggunakan kata may I ya. Kita awali dengan may I bla 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 ya. Misalnya, may I go to the toilet, miss? Ini yang sering sekali kalian ucapkan ya. Okay, and then the last one we learn about how to refuse a help politely. Nah, kita tadi juga belajar tentang bagaimana cara kita menolak permintaan tolong dengan sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain ya. Yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menolak permintaan tolong, jangan lupa ucapkan kata sorry. Oke? Lalu sebutkan mengapa kamu tidak bisa membantu. Misalnya, sorry I'm busy. Oke? Seperti itu. Okay, so now it's quiz time. Can you mention expressions which are used in asking for help and permission from the video? Nah, jadi pertanyaannya adalah, bisakah kalian menyebutkan kembali ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta tolong dan meminta izin yang ada di video ini? Nah, jadi silahkan dijawab ya di grup WhatsApp, and see you again in our WhatsApp group. Okay? Bye-bye.